Anak sapi ini dibuat oleh seorang tokoh namanya Samiri, Bapak Ibu. Samiri sangat terkenal di zaman Nabi Musa. Itu dibuat sewaktu Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Gak lama dia tuh meninggalkan kaumnya. Nah, disitulah Samiri buat patung. Kemudian kaum Nabi Musa ini nyembah patung anak sapi. Gawi Samiri ini. Samiri ini kolaborasinya dengan iblis. Sembahlah itu patung. Kemudian Nabi Musa pulang dari Bukit Tursina. Nabi Musa itu bukan main marahnya, Pak. Itu ngamuk Nabi Musa. Kaumnya sudah nyembah patung, Pak. Padahal Nabi Musa ini kan penyeru tauhid. Patung yang dibikin Samiri sudah disembah oleh kaum Nabi Musa ini dibakar oleh Nabi Musa. Dibakar, Pak. Saking ngamuknya Nabi Musa. Nabi Musa itu kuat, Pak. Nabi Musa itu kalau nabok wong dikit be mati wong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan iman, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berterima kasih kepada Zat yang telah menciptakan kita, memberi kita rezeki karunia yang sangat banyak. Sehingga sampai karunia terakhir nanti di hari kiamat kita dianugerahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Adapun tema yang akan kita angkat pada subuh kali ini yaitu tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Surah ini adalah menerangkan tentang tauhid, menerangkan tentang Allah. Jadi perlu kita angkat juga tentang surah-surah di dalam Al-Quran yang ada hubungannya dengan sejarah, Bapak Ibu. Surah Al-Ikhlas ini, Bapak Ibu, diklasifikasikan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Quran itu kan kalau dibagi ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nah, surah Makkiyah ini banyak berisikan tentang tauhid. Saya mengatakan bahwa surah Makkiyah ini cirinya pendek-pendek, Pak. Kalau surah Madaniyah itu panjang-panjang. Nah, surah Al-Ikhlas ini mengapa dinamakan Al-Ikhlas? Padahal kalimatnya tidak ada Al-Ikhlas. Nah, karena surah ini adalah menerangkan tentang tauhid, beribadah hanya kepada Allah, keikhlasan hanya kepada Allah. Walaupun di dalam kalimatnya itu tidak ada kalimat ikhlas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan tentang keutamaan surah ini, ada baiknya kita dari asbabun nuzulnya dulu. Asbabun nuzul surah ini ada banyak versi sebenarnya.
Yang pertama, asbabunya itu sebab-sebab turun ayat. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Jadi setiap ayat itu ada asbabnya ya Pak. Mengapa ayat ini turun? Ada sebab. Nah, ayat ini turun Bapak Ibu saat ada orang-orang musyrik itu begitu penasaran dengan Rasul ini. Karena orang musyrik di Mekah itu banyak yang penasaran dengan Rasulullah Pak. Karena Rasulullah ini banyak sekali fenomena yang terjadi pada beliau, mukjizatnya itu. Sehingga orang-orang musyrik ini berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Karena orang Mekah waktu itu, Bapak Ibu, itu adalah penyembah berhala, kaum pagan. Saya akan jelaskan nanti. Kaum paganisme. Nah, kaum paganisme ini Tuhannya itu ada yang dari emas, ada yang dari kayu, dari batu, Bapak Ibu. Dia sembah itu. Nah, orang pagan atau kaum paganisme ini belum begitu paham dengan konsep tauhid sebenarnya waktu itu. Sehingga orang-orang musyrik ini menemui Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bukan Nabi sebutnya, wahai Muhammad. Nah, begitu saja. Gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Karena orang paganisme ini Tuhan itu diwujudkan, Mbak. Sedangkan konsep tauhid itu Tuhan itu kan tidak bisa diwujudkan. Sehingga orang-orang paganisme, kaum paganisme ini penasaran bagaimana bentuk Tuhan Muhammad ini. Gambarkanlah kepada kami bagaimana wujud Tuhanmu itu. Gambarannya itu seperti apa? Maka Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Nah, dijelaskan, Qul huwallahu ahad Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwa, katakan dia. Dia itu, huwa itu domirnya kembali kepada Allah. Qul huwa Allah ahad. Katakan Allah ahad. Ini perintah Al-Quran ini Pak, perintah Allah. Gambaran bagaimana ketuhanan itu. Katakan Allah itu Esa. Allahu samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat kembali segala sesuatu. Allah tempat sandaran segala sesuatu. Allahu samad. Berasal dari kata somada, tempat rujukan. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini tidak beranak, lam yalid walam yulad. Kata-kata lam ini penegasan di dalam satu bahasa ini, kata ini sangat menunjukkan sebuah kepastian. Lam itu selama-lamanya. Tidak. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sama. Nah, kalau kaum paganisme kan dia Tuhannya itu disamakan dengan bentuk apa, dibuat dari apa. Sedangkan Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sama, tidak setara, tidak bisa digambarkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa, tidak bisa digambarkan Bapak Ibu. Bagaimana zatnya Allah itu tidak bisa akal tidak bisa mencernanya itu. Tidak bisa dikotak-katik itu Pak. Itu wilayah ketuhanan yang tidak diberikan kepada manusia tentang ilmunya itu. Ada versi yang kedua. Ini ada orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Jadi ada pertama orang musyrik, ada orang Arab Badui. Arab Badui ini Bapak Ibu Arab kampung Pak, Arab pegunungan datang. Karena orang Arab Badui ini Pak sudah banyak mendengar kisah-kisah tentang kenabian Muhammad. Datang dia nemui Rasulullah. Kaum Badui ini, Arab Badui ini orang-orang yang awam Bapak Ibu. Cara kita ini orang dusun yang tidak belajar, tidak sekolah, nah, seperti itu Arab Badui itu. Tapi sekarang ini orang dusun dah banyak belajar Pak. Itu istilahnya saja. Orang-orang yang jauh di pinggiran kota,
tidak mengenal tentang teknologi lah kalau zaman hari ini. Nah, itu istilah Arab Badui itu. Jadi wong dusun yang totok nih enggak tahu. Yang uang itu 9 betul, Pak. Mudah ngotainya tuh, Pak. Nah, itu Arab Badui. Menanyakan tentang konsep ketuhanan. Dijawab. Kemudian turunlah ayat ini. Ini asbabun nuzulnya. Baik, Bapak Ibu. Surah Al-Ikhlas ini, Bapak Ibu, ini adalah surah yang mengandung tauhid. Dan surah ini membantah kaum-kaum kafir, kaum-kaum yang sesat. Ada 3 golongan kaum kalau digolongkan, Bapak Ibu, hari ini. Kaum sesat itu kan banyak. Ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, kaum paganisme. Jadi konsep Al-Quran surah Al-Ikhlas ini membantah 3 kaum ini. Pertama, kaum paganisme. Yang kedua, kaum Yahudi. Yang ketiga, kaum Nasrani. Nah, jadi konsep Al-Quran di dalam surah Al-Ikhlas ini membantah ketiga kaum ini dalam konsep ketuhanan. Kalau kita lihat bagaimana kaum paganisme itu, Pak. Kaum paganisme itu adalah kaum penyembah berhala. Kaum paganisme ini punya konsep bahwa Allah itu diwujudkan. Diwujudkannya berbentuk apa misalnya. Dan konsep yang terkenal itu penyembah matahari, Bapak Ibu. Nah, sewaktu Rasulullah diutus, kaum paganisme ini sudah sangat banyak. Di Mekah itu banyak sekali berhala-berhala yang dari kayu, yang dari batu, bahkan ada yang dibuat dari tepung, Pak, dari makanan. Dia mewujudkan Tuhan itu dalam sosok satu bentuk, disembah. Dan mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang dia sembah itu mempunyai kekuatan. Misalnya ada pohon, Mbak, dituhankannya itu. Atau dia buat sendiri. Kaum paganisme ini sudah sangat lama, Bapak Ibu. Bahkan kaum paganisme ini punya kontribusi terhadap agama-agama besar dunia. Agama Buddha. Nah, itu kan penyembahannya itu ada. Hindu. Dan juga kaum paganisme ini pahamnya itu menyusup ke dalam umat Islam. Banyak umat Islam meyakini benda-benda keramat, Pak. Menyusup dia. Sebenarnya intinya kaum paganisme ini pembawa sejatinya itu iblis, Bapak Ibu. Kita kalau melihat sejarah para nabi, Nabi Ibrahim itu kan memerangi kaum paganisme. Bapaknya Ibrahim itu kan pembuat berhala itu, Pak. Nabi Ibrahim ini nabi yang sudah sangat lama. Dari Nabi Ibrahim ini lahir keturunan-keturunan para nabi. Banyak keturunan Nabi Ibrahim ini menjadi nabi, Bapak Ibu. Dan yang cukup uniknya, salah satu keturunan Nabi Ibrahim itu, kan Nabi Ibrahim itu punya anak nih, Ismail, Ishak. Nah, dari Ismail ini tidak ada yang jadi nabi sampai ke bawahnya itu sampailah Nabi Muhammad. Ini uniknya, Pak. Nah, dari Nabi Ibrahim itu ada anak 2, Pak. Pertama Ismail, kedua Ishak. Nah, dari Ishak ini Yakub berkembang. Itulah jadi kelompok Yahudi Nasrani. Nah, satu garisnya itu dari Ismail itu tidak ada yang jadi nabi sampai ke Nabi Muhammad. Kan unik tuh, Pak. Nabi Ibrahim anaknya 2, Ismail ini anak yang tertua, Ishak anak yang kedua, nomor 2. Dia 2 istri Ibrahim ini. Nah, Ishak ini punya anak Yakub berkembang sampai punya keturunan yang sangat banyak. Dari situ banyak nabi-nabi, termasuk Nabi Musa, Bapak Ibu, termasuk Nabi Isa. Nah, itu tentang sejarah paganisme. Dan sejarah paganisme ini kisahnya itu sangat tenar, viral, Pak, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa, di mana kaum paganisme itu membuat patung sapi, Pak.
dari emas. Dan patung ini dibuat bisa ngomong, Bapak Ibu. Nah, kan hebat itu zaman Nabi Musa itu, Pak. Belum ada teknologi. Itu dibuat secara manual, kemudian itu ada mistiknya di situ. Patung anak sapi ini dibuat oleh seorang tokoh namanya Samiri, Bapak Ibu. Samiri sangat terkenal di zaman Nabi Musa. Itu dibuat sewaktu Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina. Gak lama dia tuh meninggalkan kaumnya. Nah, disitulah Samiri buat patung. Kemudian kaum Nabi Musa ini nyembah patung anak sapi. Gawi Samiri ini. Samiri ini kolaborasinya dengan iblis. Sembahlah itu patung. Kemudian Nabi Musa pulang dari Bukit Tursina. Nabi Musa itu bukan main marahnya, Pak. Itu ngamuk Nabi Musa. Kaumnya sudah nyembah patung, Pak. Padahal Nabi Musa ini kan penyeru tauhid. Patung yang dibikin Samiri sudah disembah oleh kaum Nabi Musa ini dibakar oleh Nabi Musa. Dibakar, Pak. Saking ngamuknya Nabi Musa. Nabi Musa itu kuat, Pak. Nabi Musa itu kalau nabok wong dikit bae mati wong. Nah, kekuatan Nabi Musa. Akhirnya patung sapi ini dibakar Nabi Musa, kemudian dibuang ke laut. Pengikut-pengikut Samiri ini Bapak Ibu cinta dengan patung ini tadi, sampai air lautnya tuh diminum yo. Ini yang berkah minum air laut sampai dapat penyakit. Itu kisah, Pak. Ada ini kisahnya. Viral juga, banyak orang yang tidak tahu bagaimana kisah Samiri. Nah, itu cerita kaum paganisme. Nah, bagaimana kaum paganisme ini sampai menuhankan batu-batu, pohon, matahari. Dia menganggap itu sebuah kekuatan. Jadi ini dibantah dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallah had. Sedangkan konsep paganisme Tuhan itu banyak, Bapak Ibu. Ada yang batu, ada yang kayu, ada yang matahari. Sedangkan Allah itu ahad, esa. Membantah ini. Dan kemudian dalam ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama. Sedangkan kaum paganisme itu mewujudkan Tuhan dalam sebuah bentuk. Jadi itu dibantah dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Yang kedua, bahwa surah ini juga membantah konsep ketuhanan Yahudi. Nah, mungkin banyak orang yang belum begitu paham kalau tidak banyak baca, Pak, bagaimana konsep ketuhanan Yahudi itu. Konsepnya juga ini ada dari kaum paganisme juga. Tapi konsepnya sudah dirubah. Kaum Yahudi ini Bapak Ibu mengangkat anak Tuhan. Jadi kaum Yahudi itu mempunyai sebuah keyakinan ada seorang soleh namanya Uzair. Nah, ini diangkat oleh kaum Yahudi sebagai anak Allah. Bagaimana kisahnya ini, Pak? Mengapa Uzair ini diyakini orang Yahudi sebagai anak Tuhan? Nah, ini dibantah juga oleh Al-Quran surah Al-Ikhlas. Siapa Uzair ini, Bapak Ibu? Uzair ini seorang manusia yang lahir di zaman Sulaiman. Sesudah Sulaiman. Ini sudah lama. Dekat dengan Zakaria. Ini Uzair. Dan Uzair ini salah seorang penghafal kitab Taurat. Jadi kaum Bani Israel ini setiap zamannya itu ada lahir seorang nabi, Pak. Bani Israel ini banyak, Bapak Ibu. Sangat banyak. Sehingga di dalam Al-Quran itu banyak sekali penyebutan Bani Israel. Ya Bani Israel. Banyak sekali. Kita hanya kenal mungkin Bani Israel itu beroyotan Nabi Musa. Padahal kalau ke atasnya itu, Pak, sampai ke Yakub, sampai ke Ishak, sampai ke Ibrahim. Tapi ini ke bawahnya orang hanya kenal
Oh itu Nabi Musa. Karena ada juga hadis yang menerangkan tentang keutamaan Nabi Musa itu sangat banyak. Sampai-sampai Isra Mi'raj yang ditanyakan itu kan sangat viral itu Nabi Musa. Sehingga ada orang mengatakan itu hadis Israiliyat. Nah kita bukan bahas itu, enggak. Nah jadi dari keturunan Ishak, Yakub, nah inilah broyotannya, buyutnya Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad enggak, itu dari Ismail ya. Sampai ke Nabi Muhammad enggak ada nabi-nabi lain. Sedangkan dari Ishak, Yakub ini sangat banyak berkembang dan menjadi nabi-nabi Bapak Ibu. Sampai Nabi Musa. Nah, Uzair ini Bapak Ibu, dia seorang soleh. Ada yang mengatakan dia seorang nabi, ada yang tidak. Sehingga Ibnu Abbas saat ditanya apakah Uzair itu seorang nabi, nah, Ibnu Abbas tidak tahu. Tapi yang agak tenar, pemahaman yang berkembang bahwa Uzair itu seorang nabi Bapak Ibu. Jadi kitab Taurat itu dulu Pak, sewaktu Nabi Musa itu kan panjang perjalanan. Kitab Taurat ini pernah dikubur Pak. Di zaman Uzair inilah kitab Taurat itu dikubur oleh bapaknya. Bapak Uzair nih punya kitab Taurat asli, dikubur kitab Taurat itu satu tempat karena banyak gonjang-ganjing. Kitab Taurat ini diselamatkan, dikubur. Kemudian kitab Taurat ini digali kembali. Tidak ada orang yang tahu. Jadi bapaknya ini mengajak ngubur kitab Taurat itu, Uzair nguburnya, dikubur. Kemudian satu ketika Uzair sudah dewasa, menggali kembali kitab Taurat itu. Digali kembali. Setelah digali, kitab Taurat itulah banyaklah kabur, Pak. Di dalam tanah lah puluhan tahun. Kemudian Uzair bermohon kepada Allah agar bisa dimudahkan untuk mempelajari kitab Taurat. Allah kabulkan. Kemudian Uzair bisa menghafal kitab Taurat. Sama seperti kitab aslinya dihafal. Nah, kisah yang unik dari Uzair ini Bapak Ibu, saking kaum Yahudi itu menuhankan Uzair, menganak Tuhankan, menjadikan dia anak Tuhan, saking hebatnya Uzair ini. Itu yang pertama, bahwa Uzair ini bisa hafal sama persis dengan Taurat. Nah, kitab Taurat itu kan ada, sama betul. Yang kedua, Uzair ini punya kisah unik. Dia ini dimatikan oleh Allah selama 100 tahun, Mbak. Jadi ada manusia yang dimatikan oleh Allah, dihidupkan lagi, Pak. Salah satunya Uzair ini. Salah seorang kaum Bani Israel. Setelah 100 tahun mati, dihidupkan lagi oleh Allah. Nah, disitulah orang Yahudi itu menganggap ini anak Tuhan. Dan dari Uzair inilah menjelaskan tentang tauhid. Nah, orang-orang Yahudi setelah kematian Uzair ini menganggap dia sebagai seorang anak Tuhan. Karena begitu hebatnya, saktinya, bisa menghafal Taurat, sama seperti teks aslinya. Nabi Musa itu Bapak Ibu konon tidak hafal Taurat, konon. Dia itu langsung dapatkan kitab, langsung dia baca, jelaskan. Kalau Uzair ini seorang penghafal Taurat. Dalam sejarah itu disebutkan. Sehingga Bani Israel itu menganggap Uzair ini anak Tuhan. Orang-orang Yahudi pemahamannya hari ini Uzair itu anak Tuhan. Ini konsep ketuhanan orang Yahudi. Salah satunya menganggap Uzair ini sampai hari ini, Pak. Nah, ini di dalam Islam membantah melalui Al-Quran surah Al-Ikhlas. Kemudian kaum Nasrani, Pak. Kaum Nasrani itu menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Dalam sejarah para nabi, Nabi Isa itu usianya paling pendek, Pak. 30-an tahun cuman. Yang paling tua, paling panjang umur para nabi, ternyata bukan Nabi Adam. Setelah saya lihat lagi, bukan Nabi Adam, Pak. Tahu, Pak? Nabi Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh itu 950 tahun. Kalau dulu Pak Asbi, saya tahunya Nabi Adam itu 1000 tahun. Ternyata lebih panjang umur Nabi Nuh. Umur Nabi Adam itu di bawahnya sedikit Nabi Nuh, 930 tahun. Tidak sampai 1000, Pak. Dan kalau kita melihat silsilah para nabi, setiap 1000 tahun itu lahir nabi. Nabi Adam, Nabi Idris. 1000 tahun kalau kita tidak begitu jauh dari 1000 tahun itu, ada 1000 tahun kurang, 1000 tahun lebih lahir nabi. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu termasuk nabi yang terdahulu sebelum Nabi Ibrahim itu, Pak. Turunnya kalau kita melihat ranji silsilahnya dari Nabi Nuh itu berkembang, turunnya Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Lut. Nabi Lut ini tidak berkembang, Pak, habis. Nabi Lut ini dimusnahkan, kaum Nabi Lut ini. Dari situ ada juga turun ya ke bawahnya Nabi Ibrahim. Nah, itu berkembang dari Nabi Ibrahim itu. Jadi konsep Al-Quran surah Al-Ikhlas ini membantah konsep ketuhanan, paganisme, Yahudi dan Nasrani. Kalau kita bicara tentang ketuhanan kepada orang-orang Nasrani, orang Nasrani itu menganggap Nabi Isa itu Tuhan, Pak. Dia itu titisan Tuhan. Nabi Isa itu menebus dosa manusia. Banyak konsep-konsep ketuhanan yang hari ini tidak begitu jelas, seperti Trinitas. Trinitas itu tidak jelas. 3 tapi 1, Bu. Seperti tubuh ini terdiri dari unsur darah, daging, dan roh. Nah, seperti itulah konsep ketuhanan Nasrani. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Itu satu, tidak bisa dipisahkan. Ini konsep yang bukan agak lagi, konsep yang rancu. Di saat seseorang mempelajari konsep tauhid, dia bertemu hidayah. Banyak orang-orang Nasrani yang mempelajari konsep ketuhanan di dalam Islam, ayat ini banyak orang yang mendapatkan hidayah. Al-Ikhlas ini, Pak. Di Indonesia banyak, Bapak Ibu. Orang mendapatkan hidayah setelah menemukan konsep ketuhanan di dalam Islam melalui surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, tunggal, esa. Ini kan berseberangan dengan konsep Nasrani, Tuhan itu 3. Kalau di dalam Islam, Nabi Isa itu seorang manusia biasa dan seorang nabi. Tapi dalam konsep Nasrani, Nabi Isa itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia, menyelamatkan manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Bahkan untuk penebusannya itu dia dibunuh. Kan aneh juga itu, kontradiksi. Kok Tuhan bisa dibunuh? Nah, ini Bapak Ibu. Konsep ini lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakkan. Kalau konsep ini disandingkan dengan konsep Trinitas, Nabi Isa itu kan dilahirkan, walaupun dia tidak punya bapak, dia punya ibu. Sedangkan konsep kita Tuhan itu tidak beranak. Nah, ini membantah konsep kaum Nasrani. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Baik Bapak Ibu, itu sejarah tentang surah Al-Ikhlas membantah kaum paganisme Yahudi dan Nasrani. Kaum paganisme ini sekarang masih banyak Bapak Ibu, meyakini roh-roh, batu dan sebagainya, tapi dalam bentuk-bentuk modern. Jarang lagi orang hari ini yang membuat patung disembah, tapi masih banyak orang buat patung disembah, Pak. Dia meyakini itu ada rohnya di situ. Bahkan orang Nasrani itu Pak, mempunyai keyakinan salib itu ada kekuatan, Pak. Entah itu dari perak, entah itu dari kuningan, entah itu dari imitasi. Kalau dia salib, itu mistiknya kuat. Sehingga banyak orang Nasrani, para artis, memakai kalung salib itu. Itu untuk penjaga diri, Pak. Dia punya keyakinan salib ini punya kekuatan. Jadi lambang salib itu ada kekuatan di situ. Ini kan bertentangan dengan konsep
tauhid. Baik Bapak Ibu, apa keutamaan surah Al-Ikhlas? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, keutamaan surah Al-Ikhlas itu orang yang senantiasa mencintai, membacanya, mendawamkannya, cinta kepada surah ini akan dicintai oleh Allah. Jadi utama betul ini, hebat betul. Rasulullah itu dalam kisahnya, Pak, dalam sejarah, pernah mengangkat seorang panglima untuk satu urusan ke daerah jauh. Nah, panglima atau utusan ini setiap sholat membaca surah Al-Ikhlas. Setiap sembahyang, panglima ini baca surah Al-Ikhlas. Setiap sholat baca surah Al-Ikhlas. Maka ini ditanyakan kepada orang itu, sampai ini kepada Nabi, Pak. Kemudian kata Rasulullah, coba tanyakan kepada dia, apa yang menyebabkan dia itu membaca surah Al-Ikhlas itu? Setiap sholat baca surah Al-Ikhlas. Tabungan kita mungkin, Pak ya. Kalau kita nih banyakan setiap sholat Ikhlas, karena dapal surat yang lain. Kalau dia itu lain jawabannya. Setelah ditanya, mengapa selalu baca surah Al-Ikhlas setiap sholat? Sholat jahar yang jelas, kan ketahuan itu. Dia jawab, karena di dalamnya ada sifat Tuhan yang Maha Pemurah, dan aku senang membacanya dalam sholatku. Jawab laki-laki itu. Jadi setelah jawaban itu maka Rasulullah bersabda, Pak. Setelah mendengar jawaban laki-laki itu, Rasulullah bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Sampaikan kepadanya, kata Rasulullah. Ini hadis riwayat Bukhari ini, Pak. Sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Yuk tahu dia tuh, Allah cinta dengan dia. Jadi seseorang yang mendawamkan surah ini akan dicintai oleh Allah. Jadi mungkin orang yang membaca kulhu setiap sholat itu ada dalil juga, Pak. Ini dalilnya salah satunya, Pak Asmi. Yang kedua, bahwa surah Al-Ikhlas itu sebagai wasilah, bisa menjadi wasilah memasukkan seorang ke dalam surga. Nah, bagaimana kisahnya nih? Pernah ada, Bapak Ibu, salah seorang imam Masjid Kuba. Kalau yang sudah umroh, sudah haji, tahu Pak Masjid Kuba itu, Pak. Tidak jauh dari Mekah ya, Pak Asmi. Masjid Kuba itu dekat dari Mekah. Nah, sekitar Mekah, tidak jauh dari Masjidil Haram. Kalau kita umroh itu dibawa itu jalan-jalan ke Masjid Kuba, ke Masjid Jin, sekitar-sekitar itu tempat makam-makam para sahabat. Nah, salah seorang imam Masjid Kuba ini setiap dia baca surah, tidak langsung kulhu dia, Pak. Misalnya surat lain dulu, Watin misalnya. Kemudian penutupnya itu kulhu. Ayat yang lain lagi, kulhu. Ujungnya kulhu. Kalau yang tadi itu kulhu, hanya satu kulhu. Kalau imam Masjid Kuba ini dulunya baca Ali Imran, baca Al-Baqarah, penutupannya kulhu. Sehingga ini pernah diingatkan oleh para sahabat. Sahabat agak apa namanya itu? Agak komen dia. Apa membaca itu terus? Bahkan sahabat mengingatkan, pernah ditegur oleh sahabat. Jangan macam itu. Sampai dia, kalau kamu nak ngangkat aku jadi imam, aku masih baca itu. Kalau kamu tidak galak ngangkat aku jadi imam, Kalau kamu nak ngangkat aku jadi imam, aku tetap baca kulhu itulah. Kemudian sampailah kepada Rasulullah. Rasulullah bertemu dengan imam ini, mau ditanya. Saat ditanya, dia menjawab, aku menyukainya ya Rasul. Aku senang dengan surah Al-Ikhlas ini. Kemudian mendengar jawaban itu, Rasulullah bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surah ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dia mencintai surah ini bisa memasukkan dia ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Keutamaan surah Al-Ikhlas yang ketiga, ini dijelaskan juga di dalam
hadis riwayat Tirmidzi, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulutal Quran. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi surat Qul Hu ini sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali Pak, berarti sama dengan baca sikok Quran. Tapi bukan berarti Quran itu bisa digantikan dengan Qul Hu, enggak. Sebanding itu enggak bisa menggantikan. Sama ada ibadah yang sama pahalanya itu seperti ibadah umroh. Tapi apakah ibadah itu bisa menggantikan ibadah umroh? Enggak. Pahalanya saja. Ada pahala-pahala ini Pak, amalan ini yang sebanding dia. Ada amalan itu yang sebanding dengan ibadah haji Pak. Tapi apakah ibadah haji itu bisa digantikan dengan yang amalan itu? Enggak bisa. Harus pergi ke tanah suci. Sebandingnya itu persamaannya saja. Kandungannya saja. Jadi kalau seseorang itu menjadikan surah Al-Ikhlas ini sebuah wirid, ini sebuah hal yang luar biasa. Mungkin kita ini jarang Pak, sehari membaca 100 kali Qul Hu, tiap hari, sampai tumbuh kecintaan kepada surat ini. Karena surat ini mengandung nama Allah, mengandung sifat Allah, mengandung konsep tauhid di dalam Islam. Jadi orang yang senantiasa baca surat ini, Allah cinta kepadanya. Banyak asbab yang membuat Allah cinta kepada seorang hamba. Salah satunya orang yang mendawamkan membaca surah Al-Ikhlas. Mungkin ini saja Bapak Ibu kultum kita pada subuh hari ini. Kita akan lanjutkan kembali kultum subuh di lain waktu dengan tema-tema yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.